Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahu azim. Saudaraku, para pemirsa TA TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali melalui TA TV yang kita cintai ini. Dan tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa selalu mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Para pemirsa TA TV dimanapun berada, qanaah sering kita dengar dan mungkin kita belum mampu melaksanakan qanaah ini dengan istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, apa sih sebetulnya qanaah itu? Qanaah adalah hampir mirip dengan kata syukur, atau dalam bahasa Jawanya drimo. Yang dimaksud di sini bukan hanya terus drimo, dia cuma stagnan, dia tidak berusaha, dia tidak bekerja, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah qanaah apapun yang Allah berikan kepada kita, kita mampu menerima dengan senang hati, menerima dengan ikhlas, menerima dengan bahagia. Ya, memang qanaah ini perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pentingnya qanaah itu karena menjadikan hidup ini bahagia. Drimo tadi. Ya, kalau memang Allah sudah memberikan pada kita itu sudah seadil-adilnya. Ada yang diberikan kaya, yang diberikan miskin, ada yang diberikan harta melimpah ruah, tapi kadang-kadang mengayuh sepeda setiap hari, kadang-kadang cuma dapatnya sedikit. Tapi saudaraku, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang qanaah? Drimo tadi. Sehingga orang Jawa bilang, hidupnya orang gerangsang, tidak serakah. Dia tetap bekerja dari pagi sampai sore kadang-kadang. Ya, kadang dapatnya tidak sesuai dengan target kita. Mau kita satu hari dapat 1 juta maunya. Tapi ternyata kita buka toko dari pagi sampai sore, ternyata cuma dapat 50.000. Ya sudah, orang tua bilang, ya diterima ke, mungkin kui ono barokai, kan gitu. Itu namanya qanaah. Lagi banyak sebetulnya sifat-sifat qanaah yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kita melamar sebuah perusahaan, tetapi ternyata di antara sekian anak yang belum diterima mungkin anak kita. Coba kalau kita punya sifat qanaah, terima tadi, ya kita nasihati anak kita, ya sudah sayang, mungkin ini belum saatnya, atau mungkin ini bukan jatahmu. Insyaallah Allah akan berikan yang lebih baik daripada ini semuanya. Ternyata kalau bisa kita qanaah, anak-anak kita bisa qanaah, diri kita bisa qanaah, keluarga kita bisa qanaah, siapapun bisa qanaah, ternyata hidup ini juga bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah itu membuat kita
menciptakan kita. Ini tidak akan dibuat repot, akan dibuat susah, enggak. Sebetulnya yang bikin susah itu bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Yang di dalam hati ini kadang-kadang penyakit hati itu banyak sekali. Nerimo ini kurang. Ya kalau udah dibilang, kowe iki nrimo ora ono, ya ndak akan bahagia kan. Mbok diparing ono pira wae ya kamu ndak akan merasa nikmat, kamu kurang syukurnya. Kamu ndak bisa qanaah. Tetapi coba kalau saudaraku, hidup ini bisa qanaah. Nrimo ing pandum. Sudah semangat bekerja, sudah semangat belajar, sudah semangat berikhtiar, ya Allah, tapi ternyata belum berhasil. Ya, ini saudaraku, mari kita renungi qanaah. Dalam bahasa lainnya sering kita sebut dengan syukur nikmah, syukrun nikmah. Semua yang Allah berikan kepada kita itu selalu kita syukuri. Akhirnya kita tidak pernah mengeluh. Kita bisa menyemangati diri kita sendiri untuk selalu meraih prestasi. Ketika semangat prestasinya diraih, ternyata belum sampai puncak, baru sampai sepertiganya. Kita terima dengan senang hati, itu namanya qanaah. Akhirnya lisan kita berucap, ya sudahlah, alhamdulillah, semoga ini sedikit ini ada barokahnya, bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup keluargaku sehari-hari, bisa untuk menyekolahkan anak. Ternyata coba lihat saudaraku, berapa orang-orang yang pemasukan dan pengeluaran setiap bulan kadang-kadang tidak seimbang, tidak balance kan? Kadang-kadang pemasukannya cuma sekian, tapi pengeluarannya lebih dari pemasukannya. Tapi ternyata kok tahu-tahu bisa ya? Ya kan itu tadi qanaah tadi. Jadi di sebalik qanaah itu kan nanti ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita munculkan. Sehingga hidup kita posisi jadi apapun juga, kita tidak pernah mengeluh. Kita penuh dengan semangat dan senang. Ya ini, hidup cuma sekali saudaraku. Kalau tidak punya sifat qanaah, justru itu akan menyiksa diri kita sendiri. Siapa yang rugi? Bukan orang lain, justru kita sendiri. Semoga kita mempunyai sifat qanaah dimanapun juga, posisi kita apapun juga. Sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.